Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kita akan melanjutkan video pembelajaran jarak jauh materi tentang kelas 11, yaitu sistem pencernaan. Terutama adalah tentang organ-organ yang bekerja pada sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran ini adalah 3.7 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Tepatnya pada pembelajaran kali ini saya akan membahas bagaimana makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna, diserap, dan dibuang. Oke, di layar sudah ada gambar dari organ yang bekerja pada sistem pencernaan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat dari atas sampai bawah, ini udah familiar banget karena kita sehari-hari makan dengan menggunakan organ-organ tubuh kita ini. Jadi seharusnya nama-namanya ini udah familiar semua ya, apalagi ini dipelajari juga di materi SMP. Nah, dimulai dari yang paling pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Nah, sebelumnya kita bahas dulu deh yang ini. Jadi, proses pencernaan itu terjadi dalam 4 cara. Yang pertama ingesti, memasukkan makanan. Kedua digesti, mencerna makanan. Yang ketiga absorpsi, penyerapan makanan. Dan yang keempat defekasi, yaitu pembuangan zat sisa makanan. Nah, sekarang kita mulai dari bagian pertama. Oke, kita lihat di bagian mulut, ini ada yang namanya gigi. Nah, ya kan, ada yang pertama namanya gigi, kemudian yang kedua itu adalah lidah, dan yang ketiga ini nih yang digambarin di sini itu adalah kelenjar. Pencernaan sebetulnya sudah mulai terjadi bahkan sebelum makanan masuk ke dalam mulut kita, yaitu dengan cara mengeluarkan air liur. Jadi di dalam mulut itu ada yang namanya air liur atau disebut juga dengan istilah saliva. Saliva ini dihasilkan oleh kelenjar mulut atau yang disebut dengan kelenjar saliva. Yang termasuk ke dalam kelenjar saliva ini ada satu parotic gland atau kelenjar parotik, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibular. Sama ada tambahannya satu yaitu kelenjar saliva minor. Kelenjar-kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan air liur, di mana air liur ini berfungsi untuk menghasilkan enzim, yaitu enzim petialin, atau disebut juga enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk memecah makanan, yaitu makanan yang mengandung nutrisi karbohidrat, untuk dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu menjadi maltosa. Jadi, di dalam mulut itu yang terjadi pertama adalah ingesti, yaitu memasukkan makanan. Nah, yang keduanya ini nih, pencernaan. Pencernaannya berarti ada dua. Yang pertama adalah pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi. Sama pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh saliva untuk menghasilkan enzim petialin. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah-ngunyah makanan. Kenyataannya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu masih dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Maka dari itu, kita membutuhkan gigi untuk membuat makanan menjadi jauh lebih kecil. Strukturnya gigi terdiri dari dua. Yang pertama adalah mahkota dan yang keduanya adalah akar. Mahkota itu adalah bagian yang berada di atas gusi, sementara akar adalah bagian yang tertanam di dalam gusi. Nah, bagian-bagian dari mahkota gigi ini dilapisi oleh lapisan email yang terbuat dari kalsium. Kemudian di bagian bawahnya ada yang namanya dentin. Dentin ini mirip tulang, makanya sering sekali disebut sebagai tulangnya gigi. Nah, dentin ini dibentuk dari pulpa. Pulpa itu adalah rongga yang berisi pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Kemudian di bagian akar itu ditutupi oleh sementum atau semen, yaitu bagian yang merupakan penghubung antara gigi dengan rongganya. Kemudian ada selaput periodontal dan di bagian bawahnya ini nyambung ke syaraf dan pembuluh darah. Yang berikutnya di bagian mulut itu ada lidah. Kita sering banget mendengar kalau lidah itu tidak bertulang, tapi ada satu tulang yang berhubungan dengan lidah yaitu namanya tulang hyoid.
Letaknya antara leher dan dagu dalam. Kemudian di bagian bawahnya itu ada penyangga lidah, namanya adalah frenulum. Kalau kita perhatikan, lidah itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian permukaan, kemudian ada bagian ujung dan tepi, dan yang terakhir ada bagian pangkal. Nah, di bagian yang permukaan ini nih, ini terdapatlah yang namanya papila. Bentuknya seperti ini, dia bentuknya kayak kuncup-kuncup gitu, dan memang fungsinya sebagai kuncup syaraf. Jadi, karena ada kuncup syaraf di sini yang berhubungan dengan syaraf langsung, maka fungsi dari lidah itu adalah selain bantu mengunyah makanan ataupun mendorong makanan supaya bisa masuk ke dalam esofagus, tetapi juga fungsi utamanya adalah untuk mengecap rasa. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Kalau makanan sudah dimakan nih, tadi sudah dipotong-potong, dikunyah-kunyah, maka dengan bantuan saliva dan lidah, makanan ini akan dibulat-bulat sehingga namanya menjadi bolus. Kalau makanan sudah jadi bolus, dia akan didorong masuk ke dalam esofagus oleh lidah. Esofagus atau kerongkongan ini merupakan pipa yang sangat panjang, kurang lebih panjangnya sekitar 25 cm, di mana pipa ini bentuknya lurus dan sempit tetapi dia fleksibel, sehingga ketika bolus-bolus ini masuk ke dalam sini terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Nah, peristaltik itu terjadi seperti ini ketika makanan didorong masuk ke dalam sini nih, ke dalam kerongkongan, maka makanan itu akan bergerak seperti ini. Jadi ini namanya adalah gerakan peristaltik. Nah, di bagian sini ada katup yang disebut dengan epiglotis, di mana epiglotis ini merupakan klep yang berada di antara kerongkongan dan tenggorokan. Epiglotis ini akan terbuka pada saat kita bicara ke arah tenggorokan dan akan terbuka pada bagian kerongkongan ketika kita sedang makan. Karena itulah kita tidak boleh makan sambil berbicara, karena kalau kita makan sambil berbicara ada kemungkinan makanan bisa masuk ke dalam lubang tenggorokan. Jadi esofagus itu adalah pipa yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Kalau kita perhatikan di bagian atas setelah esofagus, di sini ada yang namanya sphincter. Sphincter itu seperti valve atau cincin yang mengatur membuka tutupnya si pintu lambung ini. Bagian sini ini namanya adalah sphincter esofagus karena berasal dari esofagus menuju ke lambung. Sphincter esofagus ini yang memungkinkan makanan untuk tidak balik lagi ke kerongkongan. Nah, makanan yang masuk tadi, si bolus-bolus tadi nih, kita gambarinnya pakai warna kuning aja ya. Ini bolus-bolus ini masuk. Dia akan masuk ke wilayah sini. Di sini tuh ada cairan. Ini bagian yang ini pada lambung ini disebutnya adalah bagian kardia karena posisinya, lihat posisinya ada di sini dekat dengan jantung. Jantung itu kan kardia. Nah, makanya nama dari wilayah sini ini adalah kardia. Kemudian makanan akan masuk ke badan lambung, namanya adalah fundus. Nah, di bagian fundus inilah terjadi pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Pada lambung ini juga terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Nah, makanan-makanan ini dengan gerakan peristaltik akan dihancurkan juga dengan bantuan dari pencernaan kimia, yaitu menghasilkan cairan lambung yang sering dikenal dengan istilah getah lambung. Getah lambung ini menghasilkan 3 cairan. Yang pertama adalah menghasilkan lendir atau yang disebut dengan istilah mukosa. Kemudian yang kedua, cairan lambung akan menghasilkan asam lambung yang dikenal dengan HCl. Fungsi dari HCl ini adalah membunuh kuman dan juga menghasilkan salah satu enzim yang namanya pepsinogen. Pepsinogen ini adalah jenis enzim yang belum aktif. Nah, ketika pepsinogen diaktifkan oleh asam lambung, dia berubah menjadi pepsin, dan pepsin inilah nanti yang akan merubah protein menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu peptin. Cairan berikutnya yang dihasilkan oleh cairan lambung adalah enzim. Nah, enzim yang ini, enzim pepsin dan juga enzim renin. Kalau enzim renin fungsinya adalah mengemulsi protein susu atau mengubah protein susu menjadi kasein. Jadi di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi pada protein dan juga protein susu. Oke, student, itu dia penjelasan part pertama. Kita lanjut ke part kedua ya.